Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Karina Gajali. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum tentang ekosistem. Secara yang kita ketahui bahwa ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Lingkungan abiotiknya tersebut meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, kelembaban, dan garam-garam mineral. Sedangkan untuk komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, serta berbagai jenis mikroba. Adapun kegiatan praktikum yang akan diamati yaitu meliputi ekosistem darat, ekosistem perairan, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini yaitu siswa dapat mengetahui tentang ekosistem beserta komponen-komponen penyusunnya. Berikutnya adalah alat dan bahan yang diperlukan, yaitu cara kerja yang akan digunakan yaitu menentukan ekosistem darat alami yang akan diamati komponennya. Selanjutnya, mengamati komponen abiotik seperti suhu, air, udara, cahaya, kelembaban, dan warna tanah. Lalu mencatat semua data yang diperoleh. Kemudian amati komponen biotiknya, lalu catat semua organisme yang ada di dalam ekosistem tersebut. Selanjutnya mencatat semua jenis hewan sebagai konsumen yang terdapat pada ekosistem tersebut. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan umum. Kita ketahui bersama bahwa di dalam bumi ini terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, jadi sekarang saya sudah berada di hutan, di mana hutan adalah salah satu contoh dari ekosistem alami. Ekosistem alami sendiri adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia. Karena itulah kita sebut sebagai ekosistem alamiah. Seperti pada ekosistem hutan ini, belum ada campur tangan dari manusia sama sekali, di mana belum ada pembukaan lahan dan sebagainya yang dilakukan untuk merubah kondisi hutan ini. Dari pengamatan tadi, maka kita telah mengetahui bahwa di dalam suatu ekosistem terdapat komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, jadi komponen abiotik contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Sedangkan pada komponen biotik berupa tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen biotik yang meliputi tumbuhan, hewan, manusia, berbagai jenis mikroba, mereka berfungsi sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Kemudian terdapat pula jenis-jenis komponen biotik yaitu autotrof dan heterotrof, di mana autotrof adalah organisme yang dapat menciptakan makanannya sendiri, contohnya tumbuhan hijau dan alga. Selanjutnya, heterotrof adalah organisme yang tidak dapat menciptakan makanannya sendiri seperti hewan dan manusia. Contoh kedua dari ekosistem alami adalah air laut. Ini merupakan contoh dari ekosistem alami yaitu berupa air laut. Ekosistem air disebut juga ekosistem akuatik. Ekosistem air dapat diartikan sebagai ekosistem yang sebagian besar komponennya berupa atau berada di perairan. Karena 2/3 bumi merupakan perairan, maka bisa dikatakan bahwa ekosistem air adalah ekosistem yang terbesar di bumi. Seperti halnya ekosistem darat, ekosistem air juga dipengaruhi oleh iklim. Ekosistem akuatik ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Sesuai dengan namanya, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk dari adanya campur tangan manusia dan kebanyakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, keanekaragaman hayati di sini terbatas karena bukan itu tujuan dari membuat ekosistem ini. Contohnya adalah akuarium dan sawah. Berikutnya yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makanan melalui sebuah ekosistem. Energi tersebut mengalir dalam satu arah melalui sejumlah makhluk hidup. Semua energi yang masuk ke dalam rantai makanan umumnya berasal dari cahaya matahari. Melalui proses fotosintesis, energi tersebut diubah dan disimpan dalam tubuh makhluk hidup produser dalam bentuk energi kimia. Selanjutnya, energi tersebut mengalir ke konsumen pada berbagai tingkat trofik dalam ekosistem. Ada pula jenis-jenis rantai makanan. Berdasarkan organisme yang mengawali, rantai makanan ternyata dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu rantai perumput, rantai detritus, rantai parasit, dan rantai saprofi.
Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan memperlihatkan hubungan populasi yang satu dengan populasi yang lain. Jaring-jaring yang menggambarkan hubungan makanan dan dimakan ini terbentuk agar kelangsungan hidup tiap populasi terjamin. Semakin kompleks jaring-jaring makanan menunjukkan semakin kompleksnya aliran energi dan aliran makanan. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kestabilan komunitas dan ketidakstabilan ekosistem. Artinya, jika salah satu populasi spesies hilang, jaring-jaring makanan masih tetap berjalan. Coba bayangkan, jika jaring-jaring makanan itu sederhana. Jika salah satu populasi spesies hilang, maka aliran energi dan aliran makanan di dalam ekosistem tersebut akan kacau. Itulah pentingnya keanekaragaman hayati yang berinteraksi dalam menjaga kestabilan suatu ekosistem. Berikutnya, piramida ekologi. Dalam ekosistem, informasi tentang jumlah organisme pada setiap tingkat trofik dapat dilihat melalui piramida ekologi. Piramida terdiri atas piramida energi, piramida biomasa, dan piramida jumlah. Piramida energi sendiri adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam satu ekosistem. Pada piramida energi, tidak hanya jumlah total energi yang digunakan organisme pada setiap taraf trofik rantai makanan, tetapi juga menyangkut peranan berbagai organisme di dalam transfer energi. Dalam penggunaan energi, makin tinggi tingkat trofiknya, maka makin efisien penggunaannya. Sedangkan untuk produktivitasnya, makin ke puncak tingkat trofik, makin sedikit sehingga energi yang tersimpan semakin sedikit juga. Energi dalam piramida dinyatakan dalam kalori persatuan luas per satuan waktu. Berikutnya piramida biomasa, yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomasa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dalam gram meter pangkat 2. Misalnya, di lautan terbuka adalah fitoplankton mikroskopik, makhluk hidup mikroskopik, sampai makhluk hidup paus biru, di mana biomasa paus biru melebihi. Selanjutnya piramida jumlah. Piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah atau areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofik. Untuk menggambarkan piramida jumlah dinyatakan dalam bentuk segi empat yang luasnya menggambarkan atau sebanding dengan jumlah organisme dalam area tertentu. Baiklah, sekarang kita melangkah pada kegiatan praktikum. Jadi di sini saya sudah berada di lokasi di mana nanti saya akan menaruh patokan yang membentuk persegi. Jadi di sini saya sudah menyediakan ini, alat patokan dan juga tali arafia. Mari memulai kegiatan praktikumnya. Nah, jadi sekarang saya telah selesai membuat patokannya yang membentuk persegi. Nah, ini dia hasilnya. Setelah semuanya telah dilaksanakan, selanjutnya saya akan menuliskan hasil dari pengamatan.
berakhirnya paparan hasil pengamatan tadi, maka berakhirlah sudah kegiatan praktikum kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.